Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis data menggunakan RStudio. Perkenalkan, nama saya Putri Yuliana. Pertama, kita akan membahas kasus satu tentang analisis data menggunakan RStudio yang bertujuan untuk menjelajahi dan memanipulasi dan menganalisis kumpulan data CSV. Sumber data yang kami dapatkan dari Kaggle yaitu dataset ujian nasional yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fazia Kaikan. Fazia Kaikan, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fazia Jaikan. Di sini saya akan menjelaskan eh, gimana caranya masukkan ke RStudio. Jadi setelah itu library kita menggunakan ggplot. Jadi library ggplot. Setelah itu baru kita import datanya. Kita import data dari TFT Excel ke RStudio. Di sini ada datasheet, terus di sini masukkan read TFT, terus masukkan di sini pakai alamat dari si FC-nya. Jadi masukkan, setelah itu baru datasheet pelatihan ini uh, si nama dari si SV-nya, nama Excel-nya. Oke, untuk membuat plot histogram untuk variabel numerik pertama. Untuk yang pertama ada histogram umur. Kita buat histogram umur dulu pakai ggplot. Masukkan data sheet-nya. Nah, untuk X itu umur, terus histogramnya kita buat bin width itu 2, fill-nya itu pakai sky blue, color-nya itu black. Terus untuk judulnya atau lab title-nya kita pakai distribusi umur. Nah, X-nya itu sama dengan umur dan Y-nya itu frekuensi. Kita coba untuk run. Nanti di nanti di sebelah sini ada gambarnya. Oh ya, saya lupa ngasih tahu. Jadi setelah masukkan data sheet-nya itu harus di-run dulu. Jadi biar datanya masuk, baru kalian buat histogram umurnya. Kita tadi sempat lewat ya. Oke, next yang kedua ada histogram nilai. Sini masukin lagi data sheet-nya pakai ggplot. Di X-nya tuh nilai, terus histogramnya uh, bin with with itu sama dengan 5. Fill-nya itu kita pakai light green, color-nya black, terus dengan title-nya atau judulnya distribusi nilai. Jadi X-nya sama dengan nilai, dan Y-nya itu frekuensinya. Coba kita run. Nah, di sini akan muncul plotnya atau gambarnya, ggplot. Nah, yang ketiga, histogram UTS. Jadi kita akan cari nilai UTS-nya. Kita masukkan dulu data sheet-nya. Terus X-nya UTS karena kita cari UTS. Terus bin width-nya 5. Fill-nya kita pakai orange. Color-nya kita pakai black. Terus title-nya judulnya distribusi nilai UTS. Ya, X-nya UTS karena kita sedang mencari UTS. Y-nya frekuensi. Kita akan mencoba run. Nah, jadinya seperti ini. Jadi warna kuning, gambarnya kayak gini. Oke, next yang keempat, histogram UAS. Kita masukkan dulu, kita cari nilai UAS, kita masukin dulu data sheet-nya. Setelah itu X-nya UAS karena kita cari UAS. Terus sama dengan 5, fill-nya itu warna ungu atau purple, terus color-nya itu black, hitam. Untuk title-nya kita distribusi nilai UAS. X-nya UAS, Y-nya frekuensinya. Kita mencoba run. Nah, contohnya seperti ini untuk gambarnya. Oke, untuk scatter plotnya akan dilanjutkan sama partner saya namanya Chelsea.
Oke, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Chelsea Salwa Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang scatter plot UTS ini, vs UAS. Yang pertama, masukin data dari ggplot, X-nya itu UTS, Y-nya itu UAS, dan GOM point-nya, color-nya itu blue, size-nya 3, alpha-nya 0,7, metodenya LM, color-nya red, dan SE-nya itu false, title-nya itu hubungan antara UTS dan UAS, X-nya nilai UTS, Y-nya nilai UAS. Di sini kita akan coba run. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan scatter plot nilai PS umur. Yang pertama, masukin dulu ggplot-nya. X-nya itu umur, Y-nya nilai. Color-nya itu green, size-nya 3, alpha-nya 0,7, metodenya itu LM, color-nya red, SE-nya false, title-nya hubungan antara umur dan nilai, X-nya umur, Y-nya nilai. Kita coba run dulu. Dan ini hasilnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Levi. Perkenalkan, nama saya Maulana Jafar Levi. Saya akan menjelaskan tentang box plot. Yang pertama, box plot nilai berdasarkan gender. Pertama, kita memasukkan datasetnya terlebih dahulu. X sama dengan gender, Y sama dengan nilai, fill sama dengan gender. Kemudian outliernya color sama dengan red, outlier shape sama dengan 16, alpha sama dengan 0,7. Kemudian titlenya, judulnya distribusi nilai berdasarkan gender, yaitu X sama dengan gender, Y sama dengan nilai. Kemudian values-nya laki-laki sama dengan sky blue, perempuan sama dengan pink. Kemudian kita akan run. Nah, itu dia hasilnya. Yang kedua, box plot UTS berdasarkan matkul. Kita akan memasukkan dataset. Datasetnya habis itu X sama dengan matkul, Y sama dengan UTS, fill sama dengan matkul. Outliernya color sama dengan red, outlier shape sama dengan 16, alpha sama dengan 0,7. Kemudian titlenya berjudul distribusi nilai UTS berdasarkan mata kuliah. X sama dengan mata kuliah, Y sama dengan nilai UTS. Kemudian X Angel sama dengan 45, H Just sama dengan 1. Kemudian kita akan run. Itu dia hasilnya. Yang ketiga, box plot UAS berdasarkan matkul. Kita akan memasukkan datasetnya X sama dengan matkul, Y sama dengan UAS, fill sama dengan matkul. Kemudian outliernya color sama dengan red, outlier shape sama dengan 16, alpha sama dengan 0,7. Titlenya yang berjudul distribusi nilai UAS berdasarkan mata kuliah. X sama dengan mata kuliah, Y sama dengan nilai UAS. Kemudian Angel sama dengan 45, Hajas sama dengan 1. Eh, dan kita akan dan. Nah, itu dia hasilnya. Selanjutnya di sini ada pilih variabel numerik. Di sini ada numerical data. Kita masukkan dulu data sheet-nya dari nilai UTS dan UAS-nya. Terus kita coba run. Di sini hanya memanggil saja, memanggil datanya. Terus baru tampilkan matriks kolerasi. Kita ini ada chat matriks kolerasinya. Kita run. Nah, di sini ada hasilnya matriks kolerasinya. Nah, ini nilainya itu 10 juta, 1,00000. Terus untuk UTS-nya 0,699990207. Untuk UAS-nya 0,74385067. Untuk UTS-nya nilainya ada 0,6999921. Untuk UTS-nya 1,00000000. Terus untuk UAS-nya 0,0432
6406. Ini dibalik aja sih. Jadi dari yang nilai nilai terus UTS ada di sini, untuk UTS ini terus untuk nilai ini. Jadi sebenarnya sama aja. Oke, untuk data 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 apa ini namanya? Untuk dataset pelatihan itu cukup sampai di sini kasus satu. Selanjutnya dilanjutkan untuk kasus kedua. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan data kedua yang sudah diberikan mengenai berbagai negara termasuk peringkat Indeks Pembangunan Manusia HDI, nilai Indeks Pembangunan Manusia HDI juga, Indeks Harga Konsumen yaitu CPI dan wilayahnya. Jadi kami akan menggunakan paket ggplot 2 untuk memvisualisasikan data tersebut. Untuk monitor boleh ditampilkan. Yang pertama memuat data. Jadi di sini saya akan memuat data. Jadi datanya dipanggil, terus diinstal ke library, terus divisualisasi diagram batang. Buat diagram batang untuk frekuensi variabel regionnya, terus digiplot data dengan field style blue dan color black. Lalu data tersebut kitaran, lalu muncul frekuensi wilayah seperti ini, yang dimana SSA datanya yang lebih tinggi dibanding data wilayah yang lain. Dan selanjutnya yang kedua histogram. Buat histogram untuk variabel numerik HDI ggplot dengan lead field dark green dan colornya black. Dan ketika di run akan muncul seperti ini. Distribusi Indeks Pembangunan Manusia HDI. Dan yang paling tinggi di HDI yaitu 0,8 di 20 lebih. Selanjutnya, Hmm. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hilda Nur Aini. Saya akan menjelaskan cara membuat visualisasi diagram kotak. Nah, jadi kita akan membuat diagram kotak, di mana diagram kotak ini dibuat untuk membandingkan distribusi HDI dan HDI berdasarkan region. Nah, terus di sini kita akan memasukkan sumbu, kita akan membuat sumbu X, di mana sumbu X itu adalah region, ya, terus sumbu Y adalah HDI. Lalu kita menggunakan rumus geom box plot dengan isiannya itu ada warna kuning dan pinggirannya berwarna hitam. Lalu outliernya itu kita beri warna merah. Nah, ini dia hasil dari eh, visualisasi diagram kotak. Kita lanjut ke bagian 4, di mana kita akan membuat diagram sebar. Nah, diagram sebar ini dibuat untuk menghubungkan GDP dan juga HDI. Nah, lalu di sini ada sumbu X-nya itu C GDP, lalu sumbu Y-nya ada HDI. Terus kita menggunakan rumus geom geompline. Terus kita beli warna biru. Lalu geom smooth kita beli warna merah. Jadi yang biru ini adalah poinnya yang berupa bulat atau bulatan atau lingkaran. Nah, terus smooth ini adalah garis nanti. Langsung saja kita run. Nah, ini dia hubungan antara GDP dan juga HDI dalam bentuk visualisasi diagram sebar. Kita lanjut ke bagian 5, di mana kita akan membuat diagram bersegi. Diagram bersegi ini untuk memvisualisasikan variasi live
ekspektansi berdasarkan region dan juga HDI rank. Nah, di sini kita menggunakan rumus Geom Violin. Jadi kita memberi warna cyan atau hijau toska di sini untuk isiannya, lalu listnya, pinggirannya kita beri warna hitam. Kemudian di sini kita juga memberikan titelnya itu adalah variasi harapan hidup berdasarkan wilayah. Kemudian langsung saja kita run. Nah, di sini dapat dilihat variasi harapan hidup berdasarkan wilayah. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Putri selaku moderator. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Laporan ini hanya menjelaskan langkah-langkah analisis yang diperoleh dan juga implikasi dari hasil tersebut. Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna untuk memahami lebih dalam data yang dianalisis dan memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.